Halo guys, selamat datang kembali di channel Assassin TV. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Mitologi Yunani dipenuhi dengan kisah para dewa yang digambarkan begitu pemberani, kuat dan tidak ada duanya. Beberapa di antaranya adalah Zeus, Poseidon, Hades, Ares hingga Hermes. Akan tetapi selain mereka ada pula sosok perempuan tak kalah tangguh yang kita kenal sebagai para dewi Yunani. Sama seperti dewa Olimpian, sebagian besar dewi Yunani kuno tinggal di alam surga di atas gunung Olympus. Dewi yang dipercaya bangsa Yunani kuno ini memiliki kekuatan khusus dan dapat mengendalikan aspek kehidupan tertentu. Lalu siapa sajakah para dewi yang ada di mitologi Yunani? Kita mulai ke dewi yang pertama. Dikenal juga sebagai dewi perapian Yunani kuno, Hestia adalah dewi tertua di antara saudara-saudara Olimpian pertama. Saudara laki-lakinya adalah Zeus, Poseidon, dan Hades. Dipercaya ada 3 dewi perawan dalam mitologi Yunani, yaitu Hestia, kemudian Athena, dan Artemis. Hestia pernah bersumpah kepada Zeus bahwa dia akan selamanya perawan dan tidak ternodai, sehingga tidak pernah terikat perkawinan dengan seorang pria manapun. Dia dilambangkan dengan kehangatan sebuah rumah dari api yang menyala-nyala di perapian. Hera adalah istri Zeus dan ratu dari semua dewa. Dikenal juga sebagai dewi pernikahan dan kelahiran. Dia selalu melindungi wanita yang sudah menikah dan melestarikan ikatan suci yang terikat dalam pernikahan. Hera menguasai surga dan dunia fana sebelum pernikahannya dengan Zeus. Bahkan Zeus yang perkasa pun takut padanya. Ratu para dewa ini ditakdirkan untuk tetap cemburu selamanya dan merencanakan balas dendam atas minat cinta Zeus. Hebe adalah putri bungsu Zeus dan Hera dan dianggap sebagai personifikasi ilahi dari kemudahan dan kecantikan abadi. Menjadi nyonya yang penuh keanggunan dan pesona abadi, dia dilambangkan sebagai dewi pemuda dalam mitologi Yunani. Namanya sendiri berarti pemuda dalam bahasa Yunani dan banyak yang percaya dia bisa mengembalikan keremajaan yang tua. Dia kemudian menikah dengan Hercules, setengah dewa yang populer dan memiliki 2 anak bersamanya, yaitu Alexairus dan Anicetus. Athena disebut sebagai dewi perang, kebijaksanaan, dan kecerdasan. Ibunya adalah Metis yang ditelan oleh Zeus saat dia hamil karena ramalan bahwa anak yang dilahirkan Metis akan menjadi penguasa surga. Ketika Athena lahir, Zeus mulai mengeluh sakit kepala hebat. Athena kemudian melompat dari kepala Zeus dan mengenakan baju besi. Athena dikenal karena ganas dalam pertempuran, tetapi tidak pernah menunjukkan sifat pemarah karena dia mengambil bagian dalam perang untuk membela diri. Dia pun menjadi anak favorit Zeus dan diizinkan menggunakan petirnya yang kuat kapanpun dibutuhkan. Pengaruhnya yang besar membuat namanya diabadikan sebagai nama ibu kota Yunani, yaitu kota Athena. Nemesis adalah dewa pembalasan yang melakukan penghakiman dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan kejahatan terhadap orang lain. Nemesis tidak pernah diketahui menghakimi kejahatan dan penjahat yang terkait dengan dendam pribadi. Dia mempunyai tugas membagikan kebahagiaan dan pada saat yang sama membagikan kesengsaraan. Tugasnya memastikan bahwa tidak ada yang terlalu bahagia atau terlalu sedih. Leto, seperti disebut banyak orang, adalah kekasih favorit Zeus yang perkasa. Tetapi dia jauh lebih dikenal karena perjuangannya selama bertahun-tahun sebagai ibu dan dianggap sebagai dewi keibuan. Zeus dan Leto saling mencintai dan Leto telah memberinya anak jauh sebelum Zeus menikahi Hera. Leto melahirkan dewa kembar Artemis dan Apollo.
Leto mendapatkan kembali kehormatannya yang hilang karena kedua anaknya itu memuliakan status mereka dalam mitologi Yunani. Leto berhasil mengukir namanya dalam mitologi Yunani sebagai sosok yang sederhana, keibuan, dan disegani. Dalam mitologi Yunani, Afrodit dikenal sebagai dewi tercantik yang penampilan malaikatnya memikat hati yang paling keras sekalipun. Dia memiliki gelar dewi kecantikan, cinta, dan hasrat. Dia juga memiliki kekuatan untuk menyalakan cinta dan keinginan di antara para dewa, manusia, bahkan burung dan binatang sekalipun. Dikenal sebagai putri Zeus, dia memiliki peran dalam siklus alami kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali semua manusia dan makhluk hidup di alam. Zeus kemudian menikahkannya dengan Hephaestus, perajin Olimpian yang legendaris, meski tidak menghalangi Afrodit menjalin hubungan rahasia dengan dewa perang Ares. Artemis, saudara kembar Apollo, dikenal sebagai dewi berburu dan lingkungan alam. Ketika Apollo lebih suka bermain dengan senar kecapi, dia lebih suka memetik senar busurnya dan membuktikan diri sebagai pemanah berbakat dan pemburu yang terampil. Ketika dia lahir, dia membantu ibunya Leto untuk melahirkan saudara laki-lakinya, Apollo, sehingga dia bergelar pelindung persalinan. Karena melihat semua kesulitan yang harus dialami ibunya, dia bersumpah untuk membuktikan kesucian abadi sepanjang hidupnya dan tetap perawan selamanya. Maka dia disebut Dewi Keperawanan. Demeter adalah putri dari dua titan terkemuka, yaitu Kronos dan Rhea. Dia dijuluki Dewi Panen dan Biji-bijian. Dia diberi status tinggi dalam mitologi Yunani kuno, yang tinggal dekat dengan orang-orang yang memujanya, bahkan tergantung padanya. Dia memberkati pengikutnya dengan panen yang melimpah dan menciptakan musim yang menguntungkan untuk menanam. Tetapi ketika Hades menculik putri kesayangannya Persephone dan membawanya ke dunia bawah, dia merasakan sedih yang mendalam, menyebabkan tanaman layu dan mati. Inilah yang kemudian menyebabkan musim dingin pada dunia manusia. Di zaman para Titan, Rhea adalah istri dari Kronos, Titan yang mencopot gelar ayahnya Uranus untuk menjadi penguasa baru, yang menjadikan Rhea ratu. Rhea diketahui melahirkan generasi pertama Olimpian, yaitu Hestia, Hades, Poseidon, Hera, dan Zeus. Maka dia sering disebut sebagai ibu para dewa, gelar yang jauh lebih pantas daripada dewi pendahulunya seperti Gaia dan Cybele. Semakin kuat gelarnya ketika dia mengumpulkan keberanian untuk menipu suaminya sendiri, Kronos, dalam usaha menyelamatkan anak-anaknya. Karena takut anak-anaknya mungkin akan melengsarkannya, Kronos akan memakan setiap bayi yang baru lahir. Rhea memberinya batu untuk ditelan ketika Zeus lahir. Kronos akhirnya memundahkan semua anak yang telah ditelannya sehingga Rhea dapat menghidupkan kembali dewa-dewa Olimpian pertama. Oke guys, itulah 10 nama dewi yang ada di mitologi Yunani. Para dewi yang dipercaya bangsa Yunani memiliki kekuatan yang dapat mengendalikan aspek kehidupan tertentu.